Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu. Gimana nih liburannya kemarin, kemana aja? Di mana? Di dapur. Saya di kamar aja, Bu. Sama Ibu juga di kamar aja ya. Yang mana-mana. Pada pulang kampung kan nih? Nggak kampung. Sama kayak ibu juga pindah RT doang. Saya di kampung orang. Pinjem. Oke, sebelum mulai, ibu absen dulu ya. Yang namanya dipanggil, sebut kemarin liburan kemana, oke? Ayo, ke Singapura. Oke, Rizka mana dia? Sakit, Bu. Rizka Nursifa pulang kampung, Bu. Di rumah. Rizka Syifania pulau Kapas. Empuk banget ya. Sadar kelima nggak ada, belum pulang dia, masih di kampung. Masih di kampung. Salsabila masih di kampung. Masih di kampung. Salsabila Rosyada Cirebon. Salsabila Nur Rahma. Ibu saya ke mana ya? Ke Padang. Enggak, rumah Luar ya? nenek saya juga sih, tapi bentukannya itu Bu kayak rumah Minang juga, jadi saya ke Padang. Nah tadi Padang. Salwa Aulia. Kemana Salwa? Masih belum pulang. Siti Aulia. Ini kenapa telat? Siti Aulia kemana? Liburannya kemana? Liburannya kemana? Banyak kemana-mana lagi. Siti Robiatul Adawiyah sakit. Siti Solihat masih kabur. Stepi saya orang ngapain? Mantap, ntar aja ibu ya. Sugesti tidak ada. Sukmawati Suryati Banten ibu. Banten ke pantai. Apa ke Baduy? Baduy. Syalsabila Pantai Utara, Bu. Syulatul Qalbi Jawa, Bu. Umi Kulsum gak ada ya. Uswatun Hasanah di rumah, Bu. Di rumah aja, yakin. Wan Haliza Setara Bu. Jepara. Warda Tuzana gak ada ya. Warini Indramayu sama Kaki Bu. banyak. Banyak bener. Wasma Ada. Wita gak ada ya. Bulan Bulan November gak ada ya. Naik kapal Bu. Naik kapal mau mana? Zakia Nabila lomba, Bu. Lomba apa? Rizky Bisa Sarah Kadama. Mau kemana-mana Ibu? Banyak yang hadir ya, Masya Allah. Ibu udah masuk. Ya emang ketentuan pemerintah tanggal 22 udah masuk. Temen kaliannya aja kenapa lama jadi? Pemerintah Ibu. Oke, sebelum belajar Ibu mau ketua kelas mimpin doa ya. Stepi. Siapa ketua kelasnya? Ayo Stepi mimpin doa. Berdoa dimulai. Oke, sebelum belajar Ibu mau nanya, kemarin kan kalian liburan ya? Perjalanan dari rumah ke tempat liburan. Kalau Nabi ada nih perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Siapa yang tahu disebut perjalanan apa? Isra.
dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Al-Isra ayat 17 ayat 1. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya pengertian Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra sendiri itu mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj itu artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha. Bisa disebut juga Isra Mi'raj itu artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Siapa di sini yang udah pernah naik ke langit? Saya ke Saya naik pesawat lihat awan. Kalau lagi mimpi, Ibu. Lagi mimpi. Saya dulu sebelum lahir dari langit, Ibu. Bidadari mau dia. Oke, kita lanjut. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah untuk mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Siapa yang udah pernah lihat buruk? Saya. Kayak gimana? Ibu, buruk itu apa, Ibu? Buruk itu hewan dari surga. Kayak gimana? Ya kan Ibu belum pernah lihat. Kamu suka lihat, Bu. Amin ya Allah. Dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Lalu perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan terus naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. Pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Wow. Rasulullah kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa dan beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Jangankan 50 kali dalam sehari semalam, 5 waktu aja ada aja yang bolong, ya enggak? Ya. Siapa yang sholatnya ada yang bolong? Tadi sholat subuh enggak? Enggak. Sholat zuhur enggak? Sholat. Saya sholat enggak tadi? Sholat, Bu. Benar. Lalu setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari
Akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril turun ke bumi. Kemudian tadi kan ibu udah bilang ya ada kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj. Berikut ini kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Yang pertama, Nabi Muhammad diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Jangan gibah tuh ya, nanti lidahnya dipotong. Terus Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Itu kenapa Ibu? Yang kayak gitu biasanya korupsi, yang memakan hak anak yatim. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita melakukannya ya. Naudzubillah. Sampai sini paham? Paham nggak? Oke, Ibu mau kasih satu tontonan biar kalian lebih paham lagi, oke? Iya Ibu. Oh iya, kalian buruk ya? Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di hati dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membelah dadanya. Malaikat Jibril pun membersihkan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air Zam-Zam. Setelah itu, malaikat Jibril pun memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Lalu didatangkan buruk ke dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau pun menaikinya. Malaikat Jibril pun mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Ursina, dan Bethlehem. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Nabi pun keluar dari masjid. Datanglah malaikat Jibril dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun memilih bejana yang berisi air susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah." Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka pun menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan untuknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam dan beliau pun mendoakannya. Mereka pun berturut-turut di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ke-7
ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW pun kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat pun dikurangi dengan sholat. Nabi Muhammad SAW pun turun lagi dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah disampaikan telah dikurangi 5 sholat, Nabi Musa alaihissalam menyarankan untuk meminta keringanan kembali karena umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Akhirnya Nabi pun meminta keringanan kembali dan Allah pun memberikan keringanannya. Beberapa kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa dan kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan hingga menjadi sholat 5 kali saja dalam sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril pun turun ke bumi. Itulah kisah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam saja. Yang kedua, kita harus menghormati dan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi yang ditemui oleh beliau dari langit pertama hingga langit ke-7. Yang ketiga, kita harus senantiasa melaksanakan ibadah sholat yang sangat penting. Begitu pentingnya sholat ini, bahkan Allah sendirilah yang memerintahkan ibadah ini tanpa melalui malaikat Jibril. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, gimana nih habis nonton? Makin paham nggak? Paham nggak? Paham. Kalau udah paham, kita main game. Tapi sebelum main game, ibu mau kalian duduk per kelompok. Begini aja ibu. Ya. Yang di kelompoknya per meja aja ya. Coba karena kamu sendiri maju sayang, kasihan. Maju. Di samping. Di samping. Iya di mana aja? Biar gak sendirian, kelihatan banget jemurnya. Nanti, jadi kalian nanti, kan ini dibaca pertanyaannya. Nanti kelompok siapa yang paling cepat buat jawab, dia yang jawab ya. Thank you. Nanti kalau kelompok misalnya kelompok ini yang pertama jawab. Nah pertanyaan selanjutnya, kalian yang ngoper ke kelompok lain, oke?
Pada tanggal berapa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi? Siapa yang tahu? 621 Masehi. Benar nggak ya? Tanggal. Oh, tanggal. Iya. Setengah ibu. Setengah Bu. 50. Oke, poinnya dikurang ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya mau dikasih ke kelompok mana? Ini Bu. Malaikat Jibril membersihkan dada Nabi menggunakan Zam-zam, Ibu. apa? Air Zam-zam. Air Zam-zam. Air betul. Oke, pertanyaan selanjutnya mau dikasih kelompok mana? Kelompok siapa? Sipa. Siapa yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj? Oke, benar ya. Sekarang mau dipindahin ke kelompok mana? Kelompok Stepi ya. Semoga dapetnya yang susah ya. Sebutkan salah satu. Bagaimana belum jawabnya? Kesiangan. Oke, masih ada 6 pertanyaan. Mau dikasih ke siapa? Kelompok Stepi. Oke, tentukan ya. Satu, dua, tiga. Apa? Hewan apa? Barengan. Lagi ya. Kata siapa beca? Siapa yang mendampingi Nabi dalam pertemuan? Jawabannya apa Bu tadi? Malaikat Jibril. Oke, dikit lagi nih. Apa arti dari Isra Mi'raj? Perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kurang Ibu. Kurang. Siapa yang mau nambahin? Kan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Ibu. Oke, benar. Bagi dua. Iya, nanti nilainya bagi 2 ya, 50-50. Iya Bu, boleh. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj? Salat. Salat. Benar nggak? Iya, benar. Nanti nyontek ya. Lagi. Dua lagi, ayo Stepi jawab, jangan ngaca terus. Berapa lepas salat? Oke, satu lagi nih. Ayat kelima. Bilangin keberapa Nabi bertemu dengan Nabi Musa? Berapa? Lagi keberapa? Kelima. Benar? Coba ya, kita lihat ya. Salah. Oke, habis ini belajar lagi ya, yang lihat. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Dilanjut di pertemuan minggu depan. Semoga teman-teman yang belum datang bisa hadir di minggu depan ya.